rakyat Kabupaten Pati yang hadir di aksi demo tanggal 13 Agustus mohon tertib, jangan anarkis, jaga ketertiban ya Om. Kalau ada pendemo yang rusuh tangkap, serahkan kepada petugas keamanan. Betul. Kita kawal aspirasi ini dengan tertib, damai dan santun. Setuju? Setuju. BPP 2 batal dinaikkan, jadi nominal pajak kembali seperti tahun 2024, jadi tidak ada kenaikan 1% pun. Nah, ini dari masa aksi seperti apa tanggapannya? Satu, apakah memang benar suratnya mana? Kenapa? Dulu dia waktu kampanye, dia janji tidak akan memberatkan warga untuk masalah pajak. Tetapi faktanya setelah jadi, dia menaikkan pajak. Setelah itu nantang warga yang tidak setuju disuruh demo, kan gitu kan, menantang. Setelah kita kita terima tantangannya, terus dia ngomong mau menurunkan pajak. Itu bagi saya itu kata-kata itu seperti kata-kata janji manis, pepesan kosong, omon-omon saja, kan gitu ya. Jadi di di sejarahnya Pak Sudewo itu statement-statementnya itu penuh dengan kebohongan. Jadi kami tetap tidak percaya atas statement dari Pak Sudewo. Apapun jangan dipercaya karena sudah ada buktinya dia selalu bohong. Tapi Mas, kalau seandainya ini dalam kurun ini kan demo kurang seminggu ya kira-kira ya. Ya. Itu terbukti nanti betul ada pernyataan resmi dan terbukti nanti memang batal naik, ya. Ada tagihan baru. Kemudian tadi juga disampaikan yang sudah terlanjur bayar nanti dikembalikan sisanya. Kalau itu betul-betul terjadi tetap demo nggak? Ya kita targetnya memang menurunkan gitu. Sudewo kok. Kenapa? Itu bukan masalah pajak saja, masalah arogansi dan sebagainya gitu loh. Jadi pajak itu hanya isu utama, tapi ada problem-problem lain di tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati ini yang penuh dengan keburukan gitu loh. Artinya seperti itu. Ini Pati ini akan damai, akan sejahtera kalau dia itu turun. Berarti tuntutannya besok copot Bupati Sudewo gitu? Iya, kita tuntutan besok sampai kapanpun selama dia masih, kita mau berusaha menurunkan dia, minta diganti, entah penggantinya siapa kita nggak peduli, yang penting dia tidak jadi bupati gitu loh. Karena apa? Ketika nggak percaya, sikap-sikapnya itu sikap-sikap kesombongan. Dia menurunkan ini karena terpaksa, bukan karena hati nurani gitu loh. Jadi itu kalaupun dia pro rakyat, harusnya pemikiran untuk menaikkan pajak di awal kemarin itu harusnya tidak ada di pikiran dia. Tetapi ini menurunkan gara-gara apa? Gara-gara tekanan dari warga. Jadi nggak murni dari dia. Kalau dia ngomong saya akan membela rakyat, itu maaf, saya katakan bullshit. Berarti ini ya, masyarakat Pati Bersatu sepakat tetap tanggal 13 penuhi alun-alun Pati ya? Caranya bagaimana? Terserah dia mengundurkan diri terserah dia mau dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito atau kita yang lengserkan, terserah. Tetapi intinya Bupati Pati bukan dia. Bupati Pati Sudewo kini menghadapi tekanan berat dari warga yang tak puas dengan kepemimpinannya. Meski sudah mengakui kesalahan dan membatalkan kenaikan pajak, tuntutan mundur justru makin menguat. Rencana demo besar pada 13 Agustus jadi momen krusial bagi nasib pemerintahan di Pati. Awalnya, demo 13 Agustus digaungkan untuk menolak penyesuaian nilai jual objek pajak yang berimbas pada kenaikan PBB P2 hingga 250%. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah membuka posko donasi untuk aksi tersebut sejak 1 Agustus hingga 12 Agustus mendatang. Namun Sudewo telah membuat keputusan membatalkan kebijakan kenaikan PBB P2 hingga 250%. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati Jumat. Korlap Penggalangan Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istianto menyatakan bahwa warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah
tetap akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Meski demikian, warga tetap akan menggelar demo besar-besaran di alun-alun Pati. Sebab kata Teguh, demo itu digelar dengan tujuan utama untuk mendesak agar Sudewo diganti atau mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Teguh mengatakan alasannya tidak hanya disebabkan kebijakan kenaikan PBB tersebut, tetapi juga karena masalah-masalah lain terkait tata kelola pemerintahan Kabupaten Pati yang dianggap buruk. Teguh bahkan menegaskan Kabupaten Pati akan damai dan sejahtera jika Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Warga Pati, kata Teguh, sampai kapanpun akan terus menuntut pergantian Sudewo agar dia tidak menjabat lagi. Teguh pun membeberkan bahwa warga Pati sudah tidak percaya lagi kepada Sudewo, apalagi sikapnya juga dinilai sombong. Bahkan Teguh mengatakan Sudewo membatalkan kenaikan PBB 250%. Itu hanya karena terpaksa setelah mendapatkan tekanan publik, bukan karena hati nuraninya sendiri. Teguh pun kembali menegaskan bahwa warga Pati akan tetap menggelar demo untuk menuntut pergantian Sudewo. Biarane ya aku yang menang. Iki demi apa? Demi Kabupaten Pak. Untuk pertama kalinya, Bupati Pati Sudewo mendatangi langsung posko donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang berada di luar pagar kantornya. Sebelum dia datang, ratusan warga simpatisan aksi unjuk rasa 13 Agustus tengah berkumpul. Pukul 18.33, Sudewo telah melangkahkan kaki di depan mobil ambulans yang dijadikan posko donasi. Dia mengacungkan jempol kepada massa yang berkumpul di sana. Hari ini kita, khususnya saya, kedatangan Bapak Bupati Pati, Bapak Sudewo. Saya bertemu cuma sebentar ya Mas. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati Sudewo, selamat bertemu di tanggal 13 Agustus untuk menemui kami yang sudah diundang Pak Sudewo. 13 Agustus kita sudah sepakat untuk lengserkan Bupati Sudewo. Masyarakat Pati bersatu. Bapak Bupati Sudewo mengundurkan diri secara jabatan, mengundurkan diri secara kesatria atau dilaksanakan rakyat Kabupaten Pati. Merdeka. Tidak dia sampaikan cuma itu. Bupati cuma menyampaikan Mas Boto adalah pendukung saya. Memang benar. Saya pendukung Bapak Sudewo. Sempat salaman Mas. Sempat. Jadi ini tidak ada gerakan politik, tidak ada kepentingan kelompok. Saya sendiri pendukung Bapak Sudewo. Bahkan di desa saya nomor 2 terbanyak se-Kecamatan Mangurjo setelah Sukabubuk. Saya bukan benci Pak Sudewo, tapi saya benci kebijaksanaan arogan, penipu. Pecundang. Oke. Lengserkan Sudewo. 13 Agustus kita turun.